Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faridhiyal Utari dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas sejarah peradaban Islam yang berjudul Sejarah Desa Suruhan, Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Yang pertama, latar belakang. Desa Rogomulyo merupakan satuan wilayah pemerintahan yang berada di Kecamatan Kaliwungu, Desa Rogomulyo. Berdasarkan struktur pemerintahannya, merupakan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dan di Desa Rogomulyo terdapat 6 dusun yang merupakan pembagian wilayah administrasi. Di bawah dusun terbagi lagi dalam satuan wilayah administrasi RW dan RT yang jumlah keseluruhan dalam satu desa ada 13 RW dan 35 RT. Dalam sejarahnya, Desa Rogomulyo adalah desa tertinggal yang mana keadaan sosial ekonomi masyarakatnya sangat ketinggalan jauh dengan desa-desa di sekitarnya. Sejarah desa merupakan satu hal yang tidak dapat dipungkiri yang membentuk Desa Rogomulyo sebagaimana kondisi saat ini. Kondisi yang dialami Desa Rogomulyo telah mencapai perkembangan di berbagai sektor. Secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, sektor perekonomian. Yang kedua, sektor keamanan. Yang ketiga, sektor sosial kebudayaan. Yang keempat, sektor pemerintahan. Perkembangan itu dapat dikatakan kekuatan atau potensi desa untuk maju dan dukungan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi desa. Dalam setiap perkembangan, pasti ada hambatan dan tantangan atau dampak dari perkembangan itu sendiri. Adapun masalah-masalah yang dihadapi desa saat ini adalah yang pertama, kemiskinan yang sampai sekarang masih banyak disandang oleh sebagian besar masyarakat Desa Rogomulyo. Yang kedua, sumber daya manusia masih relatif rendah sehingga belum dapat memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya, asal-usul atau legenda desa. Pada masa kerajaan Mataram, nama Rogomulyo belum ada. Saat itu masih bernama Lawean yang dipimpin oleh seorang pengelaweh atau sekarang disebut kepala desa yang masih kepimpinannya seumur hidup, yaitu 1. Ngeboyo, Suruhan, dan Gegunung dengan pusat pemerintahan di Ngeboyo dipimpin oleh pengelaweh. Jogo Semito digantikan Jogo Pawiro dengan sebutan Bahdoro digantikan Joyo Pawiro. Yang kedua, Gagadan atau sekarang Dusun Gumuk dan Jangkrian dengan pusat pemerintahan di Gagadan. Yang ketiga, Genting dengan pusat pemerintahan di Genting. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, lawean tersebut digabung menjadi satu dengan nama Desa Rogomulyo yang mempunyai makna 1. Rogo berarti badan, awak, tubuh, tempat. Yang kedua, mulyo berarti senang, serba kecukupan, bahagia, makmur. Yang ketiga, Rogomulyo berarti suatu tempat atau desa yang masyarakatnya dalam keadaan bahagia dan tentram. Rogomulyo terdiri dari 6 dusun yang masing-masing dikepalai atau dipimpin oleh seorang kepala dusun. 6 dusun tersebut adalah yang pertama Dusun Suruhan, yang kedua Dusun Gegunung, yang ketiga Dusun Rogomulyo, yang keempat Dusun Gumuk, yang kelima Dusun Jangkrian, yang keenam Dusun Genting. Selanjutnya, sejarah pemerintahan desa. Dalam perjalanan sejarah pemerintahan Desa Rogomulyo sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda sampai sekarang telah mengalami berkali-kali pergantian kepemimpinan, yang mana kepala desa tersebut dipilih langsung oleh warga masyarakat yang sudah berumur dewasa atau berumur 17 tahun ke atas atau sudah pernah kawin.
Pemimpin Kepala Desa Ragomulyo yaitu pertama, Kepala Desa ke-1 namanya Cepong. Waktu menjabatnya belum diketahui. Keterangan bukan nama sebenarnya. Yang kedua, Wongso Setiko. Yang ketiga, Sutodiharjo. Yang keempat, Jogo Pawiro Pirman. Yang kelima, Sumanto Diharjo. Yang keenam, Parno. Yang ketujuh, Salib Suhardi. Yang kedelapan, Herman Hendrarto SH. Yang kesembilan, Sujardi. Yang kesepuluh, Dr. Andes Timotius Trimin yang menjabat kepala desa pada sekarang ini. Kondisi geografis. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada penjelasan yang mungkin ada kesalahan dalam saya mengucap, kesalahan dari saya